Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini saya Terini Ayu dan rekan saya Dwi Triana Ovi. Di sini kita akan membahas kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini kita akan bahas biografinya, The History of Pak SBY. Pak SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Pak SBY juga sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Pak SBY, presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pak SBY mempunyai istri yang bernama Kristiani Herawati, adalah putri ketiga dari Jenderal almarhum Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Kemudian anak tunggal dari pasangan Raden Sokoco dan Siti Habibah. Pak SBY dan istrinya bernama Kristianawati dikaruniai dua putra. Yang pertama ada Agus Yudhoyono dan Edi Yudhoyono. Selanjutnya kita bahas ke pendidikan Pak SBY. Pak SBY memiliki 3 pendidikan. Yang pertama ada pendidikan militer. Pak SBY bergabung dengan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI pada tahun 1966 dan lulus pada tahun 1973. Selama karirnya di militer, Pak SBY mengalami beberapa penugasan penting, termaksud sebagai komandan resmi para komando Angkatan Darat. Yang kedua ada pendidikan luar negeri. Pak SBY melanjutkan studi di luar negeri, memperoleh gelar magister di bidang manajemen di Webster University, Amerika Serikat. Yang ketiga ada karir militer. Sebelum memasuki dunia politik, Pak SBY memiliki karir militer yang cemerlang. Dia mencapai pangkat letnan, jenderal, dan menjabat sebagai kepala staf Angkatan Darat. Selanjutnya kita terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Yang pertama ada karir politik, di mana Pak SBY memasuki dunia politik setelah pensiun dari militer pada tahun 2000. Pak SBY bergabung dengan Partai PDIP dan kemudian mendirikan Partai Demokrat. Yang kedua ada Presiden Indonesia. Pak SBY terpilih sebagai Presiden Indonesia di tahun 2004, mengalahkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian Pak SBY terpilih kembali untuk periode kedua pada tahun 2009. Yang ketiga ada masa kepresidenan. Selama masa pemerintahannya, Pak SBY fokus pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan reformasi demokrasi. Namun, pemerintahannya juga dihadapkan pada kritik terkait isu-isu seperti korupsi dan ketidaksetaraan. Yang keempat ada pensiun dari politik. Setelah menyelesaikan 2 periode maksimal sebagai presiden, Pak SBY tidak dapat mencalonkan dirinya kembali. Kemudian Pak SBY meninggalkan jabatan presiden pada Oktober tahun 2014. Selanjutnya di sini ada gaya kepemimpinan Pak SBY. Kepemimpinan Pak SBY masuk ke dalam tipe demokratik, di mana disebabkan karena tuntunannya reformasi, situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal. Di mana tipe pemimpin dengan gaya ini dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, namun keputusan tetap berada di tangannya. Pemimpin yang demokratis berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Tidak jarang hal ini menimbulkan persepsi bahwa Pak SBY seorang yang lamban dalam mengambil keputusan. Pemimpin ini kadang tidak kokoh karena kadang goyah memperoleh begitu banyak masukan dalam proses implementasi kebijakan. Secara teoritis, pemimpin tipe ini bisa menerima kritik dibalas pula dengan kontrak kritik. Seringkali kita melihat dan mendengar bagaimana Pak SBY melakukan kontrak kritik terhadap orang-orang yang mengkritiknya. Pak SBY percaya bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh dari wacana publik yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Selain itu, tipe pemimpin ini dalam mengambil keputusan berorientasi pada orang, apresiasi tinggi pada staf, dan sumbangan pemikiran dari manapun. Selanjutnya ada kelebihan dan kelebihan dan kelemahannya Pak SBY. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu, di mana kelebihannya terlaksana upaya penangkapan teroris, kedamaian Aceh, dan kestabilan politik. Yang kedua ada membuat Indonesia lebih dihargai bangsa asing setelah sekian lama di embargo. Yang ketiga ada sangat pintar dalam mengatasi oposisinya sehingga dikenal sebagai soft power oleh bangsa luar. Yang keempat, presiden pertama yang menangkap koruptor kelas kakap, walaupun masih banyak yang belum tertangkap. Yang kelima, ada pintar dalam berpidato. Yang keenam, ada kestabilan ekonomi. Pak Presiden SBY berhasil memberikan banyak kontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia, salah satunya kepada iklim investasi dunia usaha.
Kemudian kita bahas kelemahannya. Yang pertama ada terlalu menjaga image, kurang tegas apabila ada keputusan yang bisa menjatuhkan image-nya. Yang kedua, terlalu mencari aman, mau bersekutu dan bergabung dengan partai apa saja. Yang ketiga, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, masih maraknya korupsi, birokrasi yang dianggap belum mencerminkan good governance. Yang keempat, ada infrastruktur yang masih kurang memadai, serta biaya politik yang masih tinggi, terutama dalam pilkada. Yang kelima, ada gangguan terhadap kerukunan dan toleransi secara sejumlah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas seberapa efektif program kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak SBY. Selama SBY menjabat dari 2004 hingga 2014 dengan 2 dekade, efektivitas kepemimpinan Pak Bapak SBY dinilai berdasarkan beberapa aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan isu-isu krusial. Selain itu juga nilai-nilai kepemimpinan juga dijunjung tinggi oleh Bapak SBY seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi faktor penentu. Selain itu, efektivitas kepemimpinan diterapkan oleh Bapak SBY dalam berbagai aspek. Ada 4 aspek. Yang pertama, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, yang dimana dalam efektivitas kepemimpinan SBY, rata-rata pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Yang kedua itu ketahanan terhadap krisis global, dan Bapak SBY juga bisa mengendalikan inflasi. Serta Bapak SBY juga melakukan peningkatan investasi asing dan domestik, dan juga pengelolaan utang kepada luar negeri. Yang kedua ada aspek stabilitas politik yang dilakukan oleh Bapak SBY dengan melakukan transisi kekuasaan yang damai, stabilitas pemerintahan, hubungan dengan DPR, penanganan konflik regional, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal maupun pemilu dan proses demokratisasi. Yang ketiga ada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu Bapak SBY membuat program pembangunan sosial serta ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan juga Bapak SBY dari program pembangunan sosial dan ekonominya, Bapak SBY ingin menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan. Bapak SBY juga berfokus pada pembangunan infrastruktur yang ada dalam meningkatkan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bapak SBY juga selama kepemimpinannya menangani berbagai isu-isu krusial seperti konflik di Aceh, korupsi, bencana alam, reformasi birokrasi, pemberantasan terorisme, serta Papua. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.